Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini, saya akan berbagi tips ya, tips mudah dan praktis di dalam menghadapi uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG tahun 2025. Nah, saat ini tentunya di antara Bapak Ibu, para peserta PPG, tentu ada yang sudah selesai ya mempelajari modul pembelajaran di ruang GTK sehingga, tinggal menunggu pendaftaran UKP PPG dibuka ya, yang nanti akan, dilaksanakan atau mulai dibuka pendaftarannya di bulan Juli mendatang. Nah, sambil menunggu, jadwal ataupun apa namanya, pendaftaran ya, sambil menunggu pendaftaran UKPPG tahun 2025 ini dibuka, tentu Bapak Ibu harus mempersiapkan diri ya, salah satunya dengan coba mempelajari tips ya, tips yang nanti akan di-share di video kali ini terkait bagaimana menghadapi uji kompetensi peserta PPG tahun 2025. Nah, untuk mengetahui seperti apa tips-tips yang nanti akan dibahas Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama perlu Bapak Ibu ingat bahwa ada dua ujian penting ya di UK PPG tahun 2025 ini. Nah, dua ujian penting itu apa saja? Ini yang pertama Bapak Ibu, ada ujian tertulis atau disebut dengan UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer. Lalu yang keduanya, ujian penting yang keduanya ada ujian kinerja atau disebut dengan UKIN. Nah, ini keduanya penting dan mesti dipersiapkan oleh Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya begitu. Nah, kemudian untuk persiapan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tentu siapkan senjata utama Bapak Ibu ya. Senjata utamanya apa saja? Ini diantaranya ada laptop, kemudian HP dengan fasilitas Zoom-nya ya, dengan aplikasi Zoom-nya. Kemudian juga dipersiapkan internet yang stabil ya. Nah, kemudian kita kembali ke laptop ya. Nah, untuk laptop Bapak Ibu, ini layar minimal 10 inci ya, 10 in. Kemudian sistem operasinya Windows 8 per 60 bit. Ini disarankan sistem operasinya seperti ini, atau untuk Mac OS 10 ya, Mac OS 10 minimal ini ya. Kemudian RAM minimal 2 GB, lalu penyimpanan kosongnya minimal 10 GB, audionya juga berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya adalah baterai berfungsi dengan baik, dan jangan lupa sedia chargernya juga ya, untuk antisipasi khawatir laptop Bapak Ibu lowbat gitu ya, atau kehabisan baterai. Jadi chargernya harus standby, dipersiapkan. Nah, ini spesifikasi ya, spek untuk laptop Bapak Ibu. Ya, ini mesti dipersiapkan. Kemudian selain laptop juga Bapak Ibu persiapkan HP ya, dengan aplikasi Zoom-nya. Jadi dipastikan aplikasi Zoom sudah terinstall di HP Bapak Ibu. Kemudian nama akunnya juga segera disetting ya, akun Zoom-nya ini wajib sesuai dengan nama lengkap Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk internetnya juga ini dipastikan stabil Bapak Ibu ya, koneksinya harus stabil, lalu sedia kuota minimal 10 GB gitu ya. Sebetulnya 10 GB juga akan ada sisa Bapak Ibu ya, tapi ini kan dimaksimalkan gitu ya, supaya apa? Supaya tidak kehabisan kuota. Kalau misalkan di tempat Bapak Ibu tersedia WiFi justru lebih baik ya, jauh lebih baik, tapi dipastikan koneksinya harus stabil gitu ya, jangan sampai ada loading atau lemot gitu ya. Nah, itu harus dipastikan. Bila perlu jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UTBK ini dicek terlebih dahulu kecepatan koneksi internetnya Bapak Ibu. Kemudian selain menyiapkan senjata andalan tadi ya, laptop, kemudian HP dan juga internet, kaitannya dengan UTBK juga yang kedua, poin yang kedua ini Bapak Ibu ciptakan arena ujian yang ideal ya. Ciptakan arena ujian yang ideal. Nah, untuk kaitannya dengan arena ujian yang ideal ini, yang pertama ruangan yang Bapak Ibu akan tempati saat UTBK ini, saat ujian tertulis harus tenang dan nyaman. Sebisa mungkin Bapak Ibu mencari tempat yang sepi ya, bebas dari gangguan. Kemudian pencahayaannya juga cukup ya, agar terlihat jelas, karena nanti pada saat pelaksanaan UTBK Bapak Ibu juga dalam waktu yang bersamaan harus melakukan Zoom secara langsung ya, supaya Bapak Ibu terlihat dengan jelas setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan selama kegiatan UTBK. Kemudian yang selanjutnya di dalam ruangan tadi Bapak Ibu ini tidak ada orang lain ya, tidak ada orang lain di ruangan saat ujian, kecuali pendamping khusus untuk yang disabilitas ya. Kecuali yang disabilitas ini dikecualikan. Kalau yang normal ya, selain disabilitas, maka di ruangan tersebut dipastikan tidak ada orang lain Bapak Ibu ya, selama kegiatan UTBK berlangsung. Kemudian
Meja juga dipastikan bersih dari barang lain ya. Di meja yang nanti akan Bapak Ibu pergunakan, ini hanya ada laptop, kemudian HP, botol atau gelas air minum yang transparan ya. Lalu obat pribadi jika diperlukan, kertas kosong, dan juga alat tulis lainnya yang memang diperbolehkan ya oleh pengawas nanti. Kemudian pastikan juga meja berjarak sekitar 2 meter Bapak Ibu ya dari kamera HP untuk melakukan zoom gitu ya. Nah, untuk posisinya nanti Bapak Ibu tinggal apa namanya? Nanti minta petunjuk dari pengawas itu ya, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Kalau di depan itu sudah diwakili oleh kamera laptop biasanya Bapak Ibu ya. Jadi untuk posisi HP yang sudah-sudah biasanya ada di posisi kanan atau kiri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini masih persiapan UTBK Bapak Ibu di poin ketiga. Ini latihan soal ya, jangan sampai buta atau jangan sampai blank gitu ya. Nah, Bapak Ibu disarankan untuk memperbanyak latihan. Nah, seperti diketahui bahwa di ujian tertulis itu Bapak Ibu di UTBK ada dua jenis tes ya, ada tes objektif dan ada tes subjektif. Nah, tes objektif ini terdiri dari dua juga Bapak Ibu, ada PCK dan SJT ya. PCK itu adalah Pedagogical Content Knowledge, sedangkan SJT itu adalah Situational Judgment Test. Nah, untuk PCK ini jumlah soalnya ada sekitar 50 ya, 50 soal, ditambah SJT-nya itu ada 10, jadi 60 soal. Dan waktu yang diberikan, durasinya itu untuk tes objektif itu sekitar 120 menit atau 2 jam Bapak Ibu ya. Nah, kaitannya dengan tes objektif ini Bapak Ibu silakan untuk mencari contoh ya soal pengetahuan pedagogik ya, cara mengajar, kemudian juga soal studi kasus situasional, ini untuk SJT-nya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu disarankan untuk melatih kecepatan dan ketepatan di dalam menjawab pilihan ganda sederhana dan juga yang kompleks ya. Ini kaitannya dengan tes objektif. Jadi harus banyak latihan gitu ya untuk melatih ketangkasan, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Melatih pemahaman. Jadi walaupun yang dipelajari pada saat latihan berbeda dengan pada saat pelaksanaannya, tetapi paling tidak di contoh itu akan melatih tadi pemahaman ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga nanti di video-video berikutnya juga akan coba membuat apa? Contoh soal ya Bapak Ibu, contoh soal PCK dan juga SJT gitu untuk untuk melatih ya, untuk melatih pemahaman di tes objektif. Kemudian yang kedua, tes subjektif, ini berupa uraian uraian reflektif Bapak Ibu atau tes esai ya, atau tes esai. Nah, soal studi kasus, ini soal studi kasus ya untuk tes subjektif itu, kemudian diminta untuk diminta untuk membuat uraian reflektifnya. Nah, Bapak Ibu, silahkan untuk melatih ya, melatih untuk menuliskan masalah pembelajarannya apa, kemudian upaya mengatasi masalah tersebutnya seperti apa, lalu hasil upayanya seperti apa, dan juga pelajaran berharga dari pengalaman mengajar Bapak Ibu. Jadi 4 hal yang Bapak Ibu coba latih kaitannya dengan tes esai Bapak Ibu ya, soal esai. 4 hal ini masalahnya, masalah pembelajarannya apa, upaya mengatasi, hasil upaya, dan pelajaran berharga. Itu 4 poin yang harus Bapak Ibu latih. Jadi kurang lebih Bapak Ibu coba melatih diri untuk membuat uraian reflektif. Jadi 4 paragraf gitu Bapak Ibu ya, 4 paragraf, satu paragrafnya berisi masalah pembelajaran, kemudian yang keduanya, paragraf kedua upaya mengatasi, paragraf ketiga hasil upaya, dan paragraf keempatnya adalah pelajaran berharga. Nah, untuk masalah yang Bapak Ibu ungkapkan kira-kira tentang apa saja? Nah, beberapa opsinya diantaranya untuk masalah pembelajarannya yang bisa Bapak Ibu angkat ya, masalah media pembelajaran, terus masalah strategi pembelajaran, masalah LKPD, juga masalah penilaian ya. Bahkan juga bisa ditambahkan juga menjadi salah satu opsi yaitu masalah penggunaan digital ya. Masalah penggunaan digital di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, perlu diingat juga Bapak Ibu untuk tes subjektif ya, ini durasinya 30 menit Bapak Ibu ya, durasinya 30 menit. Jadi total keseluruhan untuk pelaksanaan ujian tertulis ini totalnya adalah 150 menit Bapak Ibu ya, 150 menit kalau mengacu pada Juknis, petunjuk teknis pelaksanaan UTBK atau UP-PPG tahun 2024 kemarin ya. Begitu. Kemudian selanjutnya lanjutan ya, masih persiapan UTBK lanjutan dari yang tadi. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi khusus ya, namanya SEB, SEB Exam Browser. Ini adalah aplikasi pengaman ujian. Pastikan sudah terinstall dengan benar Bapak Ibu ya. Beserta file konfigurasinya sesuai petunjuk. Jika tidak terinstall, ujian bisa dibatalkan ya. Jadi ini juga masih dipersiapkan. Sementara ini belum ada informasi Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah ada informasi, ada perintah untuk mengunduhnya, Bapak Ibu segera mengunduh dan juga menginstalnya. Selanjutnya untuk persiapan UKIN sekarang ya. Kalau tadi kaitannya dengan UTBK, sekarang persiapan UKIN atau ujian kinerja.
Nah, pertama, pahami apa yang dinilai Bapak Ibu ya. Di dalam UKIN ini ada dua yang dinilai. Yang pertama adalah perangkat pembelajarannya. Terdiri dari modul ajar atau RPP, kemudian ada instrumen pembelajaran Bapak Ibu, alat peraga, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ya. Jadi perangkatnya yang dinilai. Jadi fisiknya gitu Bapak Ibu ya. Kayak modul ajar berarti harus ada fisik modul ajarnya. Baik tentunya ya dalam bentuk PDF ya. Karena penilaiannya juga dilakukan secara online gitu ya, secara daring. Nah, kemudian yang dinilai berikutnya selain perangkat pembelajaran adalah video praktek pembelajaran. Nah, ini juga dinilai Bapak Ibu ya. Video Bapak Ibu mengajar langsung di kelas ya. Ketentuannya itu ada ya. Jadi 2 JP, 2 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti harus membuat video praktek pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi ini dua hal yang dinilai di dalam UKIN Bapak Ibu ya. Sekali lagi yang pertama adalah perangkat pembelajaran, yang keduanya adalah video praktek pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya ya, persiapan UKIN yang berikutnya, siapkan bukti kinerja mengajar Bapak Ibu ya. Siapkan bukti kinerja mengajarnya. Nah, untuk perangkat pembelajaran lengkap, ini rapikan dan siapkan semua dokumen pengajaran. Mulai dari modul ajar atau RPP, instrumen penilaian, bahan ajar, dan juga lain-lain ya. Kemudian pastikan sesuai dengan standar kurikulum dan juga jenjangnya Bapak Ibu ya. Standar kurikulum berarti disesuaikan dengan kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka, atau kalau misalkan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ya, K13. Karena di beberapa sekolah ini masih belum full menggunakan kurikulum Merdeka ya, atau nanti bisa konfirmasi ke LPTK Bapak Ibu ya. Jadi kurikulumnya mengacu kemana gitu. Nah, kemudian untuk jenjangnya juga mesti diperhatikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saat ini ada di jenjang yang mana, apakah sekolah dasar, SD, atau SMP, atau SMA ya. Ini jenjangnya juga disesuaikan. Itu perangkat pembelajaran ya. Kemudian bukti berikutnya adalah bukti video praktek pembelajaran terbaik Bapak Ibu ya. Yang terbaik mesti dipersiapkan. Rekam kegiatan mengajar Bapak Ibu yang nyata di kelas ya. Melakukan rekaman. Nah, ini penting Bapak Ibu. Video ini bukan tugas PPL atau perkuliahan lain ya. Jadi mesti diperhatikan ini. Supaya tidak asal jadi, tidak asal buat, tetapi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian fokus pada kemampuan Bapak Ibu di dalam mengelola kelas, kemudian interaksi dengan siswa dan penyampaian materi. Jadi pada saat rekaman video Bapak Ibu, video pembelajaran, Bapak Ibu dipastikan metode ataupun strategi pembelajaran yang digunakan juga harus betul-betul berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak menggunakan metode ceramah saja ya, tetapi juga kombinasi dengan metode yang lain gitu Bapak Ibu, sehingga kelas terlihat hidup gitu ya. Nah, disarankan di dalam pembuatan video pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang berbasis teknologi kayak Infocus begitu Bapak Ibu ya, ataupun yang lain-lainnya, termasuk juga metode yang digunakan metode diskusi biar siswa terlihat aktif gitu, dan metode lainnya ya. Yang terpusat pada peserta didik lah, yang penting seperti itu. Nah, kemudian perhatikan juga durasi ya. Durasi videonya sesuai ketentuan itu 2 JP Bapak Ibu ya, atau 2 jam pelajaran. Nah, untuk 2 JP-nya ini tentu disesuaikan dengan jenjangnya, disesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu ya. Untuk yang SD, SMP, SMA tentu masing-masing berbeda 2 JP-nya ya, total 2 JP-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tips yang berikutnya ya, tips yang berikutnya adalah selama pelaksanaan ujian ya, baik itu UTBK maupun UKIN. Nah, beberapa hal yang mesti Bapak Ibu perhatikan, yang pertama adalah disiplin dan patuh jadwal Bapak Ibu ya. Jadi kaitannya dengan disiplin dan patuh jadwal ini, Bapak Ibu disarankan untuk masuk Zoom tepat waktu ya, minimal 30 menit sebelum ujian dimulai Bapak Ibu sudah masuk ke Zoom ya. Kemudian ikuti instruksi pengawas dengan seksama ya. Kalau ada kendala apapun itu, Bapak Ibu silakan langsung konfirmasi kepada pengawas ya, biar tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, selain disiplin dan juga patuh jadwal, Bapak Ibu disarankan untuk jujur dan juga mandiri ya. Harus jujur dan mandiri. Kerjakan semua ujian secara mandiri ya, sendiri Bapak Ibu ya. Jangan pernah melakukan kecurangan sekecil apapun, karena memang sanksinya sangat berat ya. Ya, yang paling berat ya didiskualifikasi Bapak Ibu ya, dikeluarkan. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengikuti tahapan PPG di UPPG-nya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jaga fokus Bapak Ibu ya. Wajah harus 100% terlihat di monitor laptop. Jadi tidak nengok kanan kiri Bapak Ibu ya pada saat pelaksanaan UTBK. Lalu jangan tinggalkan tempat duduk tanpa izin pengawas ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada kepentingan, keperluan lain, buang air kecil ataupun yang lain-lainnya, maka silakan konfirmasi ke pengawas gitu ya, harus atas izin pengawas. Lalu hindari makan minum ya Bapak Ibu, kecuali air yang transparan, atau merokok selama ujian. Nah, ini juga harus dihindari ya. Kalau minum ini juga silakan konfirmasi ke pengawas, kalau yang diizinkan ya Bapak Ibu bisa minum gitu ya. Ini tips selama pelaksanaan ujian Bapak Ibu ya.
Selanjutnya, beberapa hal yang mesti dihindari oleh Bapak Ibu ya, agar lulus UP PPG, UKP PPG maksudnya. Yang harus dihindari Bapak Ibu, yang pertama tidak install aplikasi ujian. Nah, ini ya jangan sampai Bapak Ibu tidak menginstal aplikasi ujian. Ini otomatis akan dibatalkan. Lalu yang berikutnya, hindari kecurangan apapun ya. Baik itu misalkan ujian dibantu sama orang lain gitu ya, atau membuat contekan dan sebagainya. Sanksinya bisa tidak lulus dan dilarang ikut UKPPG lagi. Berikutnya adalah lingkungan ujian tidak kondusif. Ini juga mesti dihindari Bapak Ibu ya. Maka pastikan tidak ada orang lain atau gangguan ya di dalam ruangan yang Bapak Ibu gunakan dalam melaksanakan UKP PPG gitu. Lalu Bapak Ibu harus menghindari ini juga, mengabaikan tata tertib ya. Ini mesti dihindari. Jadi akan ada teguran hingga juga pembatalan. Jadi Bapak Ibu upayakan untuk selalu mematuhi tata tertib yang ada gitu ya. Selanjutnya adalah kunci sukses nih Bapak Ibu ya. Kunci sukses di dalam melaksanakan atau mengikuti UKP PPG. Yang pertama, pahami petunjuk teknis atau juknis. Baca berulang-ulang sampai Bapak Ibu paham. Selanjutnya, persiapan matang. Tidak ada yang instan Bapak Ibu. Persiapkan diri dari sekarang, dari jauh-jauh hari ya. Kemudian latihan terus-menerus, baik soal maupun keterampilan mengajar. Selanjutnya, jaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Ini harus prima saat ujian. Lalu yang berikutnya adalah tentu berdoa Bapak Ibu ya, serahkan hasilnya kepada Tuhan setelah berusaha maksimal gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tetap semangat ya, pasti yakin bahwa Bapak Ibu bisa. Semoga Bapak Ibu sukses di dalam mengikuti UKP PPG tahun 2025. Demikian informasi yang bisa di-share Bapak Ibu kaitannya dengan tips ya, tips mudah dan juga praktis di dalam menghadapi UKP PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Jika video ini bermanfaat Bapak Ibu, silakan untuk di-share juga ke yang lain yang juga sedang mengikuti PPG guru tertentu tahun 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.